Kemudian saya akan kasih beberapa ide gitu ya. Karena NIME itu sebenarnya bukan hanya untuk data pipeline dan machine learning ya. Jadi saya kasih contoh dulu, misalnya teman-teman yang mau buat report ya, otomatis report ya contohnya, misalnya saya tunjukin dulu. Ini otomatis report. Ini contoh saya punya datanya adalah data emisi gitu ya. Nah, kemudian data emisi ini akan saya proses per negara gitu ya. Karena saya punya country sini gitu ya. Kemudian saya akan buat report ya, ini report. Jadi saya tunjukkan sebenarnya salah satu fasilitas yang lain. Jadi saya buat report, kemudian saya taruh dia apa namanya, ini posisinya akan seperti apa gitu ya. Nah, based on report ini jadi gitu ya, maka kita sebenarnya punya report berikut gitu ya. Nah, reportnya jadi ini ya. Nah, report ini kalau di NIME bisa kemudian diekspor ya, misalnya ke PDF gitu ya. Saya taruh nih misalnya di desktop saya PDF atau di sini saya taruh di HTML gitu ya. Kita coba lihat ya resultnya ya. Jadi ya. Oke, ini contohnya tadi ya resultnya ya. Ini yang HTML kita gitu ya, yang bentuknya. Dan kemudian ini adalah yang PDF kita ya. Jadi udah diproses per negara. Kemudian negara contohnya ada 3 ya. Ada apa namanya? China, ada United States, dan ada India gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang punya ide, oke saya mau buat automatic reporting yang jadi external file, itu silahkan gitu ya. Sekarang ada lagi nggak yang lain gitu? Oke, saya mau buatnya dashboard ya, walaupun NIME ini bukan tools untuk dashboard, tapi sebenarnya dia bisa juga buat dashboard. Di contohnya kalau di sini, pokoknya ini caranya tekniknya sama, by the end teman-teman bisa punya seperti inilah gitu ya. Jadi misalnya saya punya dashboard, ya ini di bawah ini saya buat yang sedikit animasi, jadi dia jalan nih misalnya, karena kita batasi dari tahun 2010 ya contohnya, kalau saya ganti dia tahunnya misalnya 2015 gitu masalahnya kan, maka dia akan jalan datanya 2015, yang di bawah dia akan jalan nih dari data kita sampai di 2015 contohnya. Ini intinya adalah kita buat dashboard ya. Jadi NIME bisa juga soalnya dibuat untuk membuat dashboard. Jadi artinya analytics kita walaupun dia bukan tools yang biasa itu seperti Power BI ataupun Tableau gitu ya, cuman dia bisa juga dibuat dashboard. Jadi kalau kemudian itu dipakai oleh user juga bisa apa namanya menggunakan fasilitas dashboardnya untuk menganalisis data ya. Jadi contoh kalau saya ganti misalnya ini jadi 2002 ya, datanya akan muncul di 2002 ya, dan ini akan run sampai 2002 contohnya. Oke, contoh lain apa gitu ya, teman-teman punya ide ya. Misalnya nanti teman-teman mau buat misalnya yang sedikit lebih oke, mungkin yang berhubungan sama misalnya GIS contohnya ya. Ini saya ambil contoh ya. Teman-teman mau buat sama GIS, jadi di sini ada fitur sebetulnya di NIME juga ada fitur GIS-nya, nanti tinggal install extension-nya. Jadi contoh nih kalau saya punya data ya, datanya sebagai berikut, atau mungkin gini aja ya. Datanya kita lihat untuk di bawah sini. Jadi ada datanya itu untuk sebagai, jadi kita mau cari alamatnya di alamat mana ya. Nah, long latnya bisa saya ubah ke geometri ya kan. Jadi long latnya saya ubah ke geometri. Kemudian kita bisa reverse geocoding. Jadi kita cari geometrinya, ada pakai apa. Nah kemudian ini kita pakai yang free, yang ArcGIS gitu ya. Karena kalau pakai Google sekarang bayar gitu ya. Kemudian based on ini di run, maka saya akan punya data. Datanya apa sih? Ini datanya contohnya adalah yang di kanan ini. Ya kita akan dapat alamatnya dari long lat tersebut. Nah contoh based on long lat tersebut, kemudian based on alamat ini, kemudian kita mau show gitu ya di peta ya, ini apa namanya titik-titiknya tadi ya kita dapat gitu ya. Nah, atau kalau mau yang lebih yang based on boundaries gitu, misalnya kita tinggal ketik aja nih misalnya saya mau buat apa namanya boundariesnya itu misalnya di Seattle, Washington, USA gitu ya. Maka otomatis kalau kita kasih ke peta ya udah dia ini adalah areanya gitu ya. Kalau saya ganti areanya misalnya, oke saya ganti deh, saya buat ini areanya Pulau Gadung, Jakarta, Indonesia. Ini bukan Rawamangun juga lebih Pulau Gadung ya, kita set Pulau Gadung. Jadi bukan Rawamangun, ini ya Pulau Gadung misalnya. Tidak salah. Ya, Pulau Gadung.
Jakarta, Indonesia misalnya. Oke, ini kemudian kalau kita masukkan dia ke mapnya juga sama nih, otomatis dia akan cari, mungkin agak sedikit teks time yang lokal, oke. Kemudian dia akan, ini adalah Pulau Gadung nih, ini udah Kelapa Gading dan sebagainya. Nah, atau kalau teman-teman sudah oke, nanti mau manfaatkan misalnya contoh di sini adalah point of interest gitu ya, pakai punya OSM ya. Ini kalau datanya kan data dari siapa namanya, Seattle Washington tadi, kita cari OSM-nya. Jadi sebenarnya kita mau cari tadi dari data geometri, ini judul aja yang meneliti, kita mau cari restoran ya, restoran di mana? Di Seattle, Washington, USA ya. Kalau ini kita run, ya maka kita akan punya langsung ada ini ketemu nih 1.281 restoran yang terdaftar gitu ya, yang apa namanya. Dan kalau kita mau lihat restoran yang ada di mana aja ya, nah ini restorannya gitu ya. Demikian juga kalau saya ganti nih, oke saya maunya restorannya carinya based on tadi nih Pulau Gadung gitu ya. Saya masukin Pulau Gadung gitu ya. Nah sekarang saya run, oke ini restoran-restoran di Pulau Gadung di mana aja lah, ini ada posisinya ya kan. Ini tergantung dari mapnya ya, karena kalau di ArcGIS adanya restorannya ini ya, titik-titik restorannya gitu ya. Oke, kalau teman-teman mau lebih canggih lagi, misalnya oke saya mau gabungin sama generatif AI. Nah sekarang generatif AI kan populer ya, ChatGPT dan sebagainya ya. Tapi saya nggak mau pakai ChatGPT karena bayar gitu sekarang. Kalau misalnya saya connect ke Nime, jadi saya mau pakainya satu yang GPT for all gitu misalnya. GPT for all itu adalah sebetulnya sama, dia pakai LLM, jadi large language model, jadi sama kayak ChatGPT gitu, cuman pre-train dan kita download gitu. Jadi nanti contoh misalnya kita mau pakai apa LLM, ya kita bisa konekin. Jadi satu LLM-nya dipakai apa. Jadi kalau contoh sini misalnya LLM-nya ini saya ambil di lokal ya. Jadi saya sudah punya sebenarnya yang pre-train LLM, ini namanya adalah Falcon gitu ya. Nah saya punya Falcon, kemudian data Falcon itu saya konekkan ke prompter gitu ya. Nah sebenarnya saya punya table creation, saya nanya nih ke si LLM saya ke AI kan, generatif AI kan, jadi dia bisa nanya, jadi saya punya pertanyaan what is life, what is AI, explain what is entry is gitu ya. Nah kemudian LLM-nya kan jawab gitu ya, ini jawabannya ya. Kalau lihat di atas ini ada jawabannya dia, yang sebelah kanan ini jawabannya dia gitu ya. Nanti kita coba ya, apa namanya, kalau dikasih pertanyaan lain dan sebagainya. Nah tapi saya punya juga misalnya pre-trainnya ini namanya adalah Orca Mini, saya tinggal set aja. Oke, sekarang saya pakai Orca Mini gitu ya, ini di lokal saya ya. Orca Mini jadi prosesnya totally di saya nggak connect ke internet ya. Dikasih pertanyaan yang sama, resultnya apa? Nah mungkin resultnya bisa sedikit berbeda dengan yang keluarannya si Falcon tadi gitu ya. Ini jawabannya what is life, like ini dan sebagainya gitu ya. Nah demikian juga misalnya saya mau pakai yang lain, ada contohnya bisa beberapa, tapi saya mungkin tidak coba 3 aja, misalnya pakai lama gitu ya. Saya lokal, dikasih pertanyaan yang sama, jawabannya apa gitu ya. Oke, selanjutnya jawabannya adalah sebagai berikut ya. Ini jawabannya dia nih. Promnya ini, jawabannya ini. Nah, ini contoh ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Kalau sekarang saya punya pertanyaan lain nih misalnya. Saya pertanyaannya sekarang explain what love is sama explain what hate is gitu ya. Saya pakai punyanya apa namanya Falcon gitu ya. Maka jawabannya seperti apa gitu ya. Dalam si Falcon dia akan memberi jawaban tergantung dari bagaimana dia belajarnya gitu ya. Nah ini disebut sebagai generative AI. Kalau teman-teman mau pakai yang ChatGPT juga nggak apa-apa, cuman harus punya key-nya ya. Dan key-nya kayaknya kalau untuk eksternal yang 3,5 saya nggak tahu sekarang masih bayar atau yang jelas yang 4 udah pasti bayar ya untuk GPT-4 ya. Nah ini contoh kalau kita mau pakai apa LLM atau generative AI ya semacam kayak ChatGPT, cuman resource-nya lokal. Jadi contohnya bisa dilakukan gimana sih kalau Pama punya berbagai macam dokumennya kemudian dimasukkan, diproses secara LLM gitu ya, mungkin prosesnya mungkin nggak bisa di lokal gitu ya, mungkin di apa engage, misalnya contohnya nih kalau di sini misalnya melalui GPT for all gitu ya, nah dapat resultnya kemudian dibawa ke lokalnya Palma gitu ya, jadi akhirnya setiap orang mau nanya, misalnya contoh kalau misalnya truk ini gitu ya, itu bannya harusnya berapa lama ya, belajar dari pengetahuan ya dia akan ngasih jawaban kan gitu ya. Jadi semacam kayak kita buat ChatGPT lokal gitu ya. Nah, misalnya teman-teman ada lagi yang mau, oke saya maunya sama ini apa namanya ChatGPT, saya nggak mau proses lokal karena lama lokal ya. Contohnya misalnya kita bisa pakai semacam kayak ChatGPT juga, tapi ini apa namanya
namanya adalah Hugging Face ya. Jadi artinya pre-train. Ini tekniknya sama. Jadi pertama kali kita harus daftar dulu di Hugging Face. Kemudian kita set nih apa namanya user kita siapa. Kemudian password ini sebetulnya bukan password tapi diisi token kita gitu ya. Dan kemudian kita bisa konekkan ya API-nya. Dan kemudian kita mau pakai yang mana. Ya, contoh kalau di sini misalnya saya pakainya gini. Saya pakai untuk text generation ya. Jadi saya pakai GPT-2 gitu ya. Tapi bisa nggak pakai yang lain? Bisa, karena kita tinggal pilih nih. Misalnya di sini ada yang punya Microsoft, punyanya lama dan sebagainya, kita tinggal bisa pilih. Ini pre-train nih ya, yang memang ada di open source gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita balik lagi, atau kita mau set bukan yang apa namanya, bukan yang ini gitu ya. Saya set mau yang text to text generation gitu ya, atau yang summarization, nanti tinggal kita pilih aja ya. Jadi ini skenario pertamanya, kita punya sama kayak tadi, sama contoh tadi yang GPT for all tadi ya. Cuman ini ada table creator, saya kasih pertanyaan nih ya, pertanyaannya apa itu NIME, apa itu AI, apa itu generative AI ya kan, soalnya apa itu LLM gitu ya. Nah kemudian kita run, hasilnya adalah sebagai berikut gitu ya. Nah tapi tekniknya bisa kemana? Nggak bisa, kadang-kadang banyak begini, engine belum tentu tahu gitu ya. Jadi sekarang kita combine dengan engine lain yang dia sudah belajar, tapi statusnya di sini ini adalah summarization gitu loh. Jadi dia memperbaiki teks, atau kalau pertanyaan kita kepanjangan, dia menyederhanakan menjadi sesuatu yang dimengerti oleh engine. Nah contoh kalau di sini saya kasih pertanyaan nih misalnya, what is AI ya kan, what is UN ya, what is WHO gitu ya, what is NIME, what is LLM. Maka dia akan lihat berdasarkan engine dia kata-kata yang ambigu gitu ya sama dia, maka akan, kalau saya masukkan di sini, maka dia akan perbaiki dulu nih kata-katanya tuh. Jadi what is AI dia ganti, oh jadi what is artificial intelligence gitu ya, what is UN, what is United Nations ya, ini otomatis ya, what is WHO dia sebagai, kalau NIME oke, dianggap dia udah tahu, LLM dianggap dia sudah tahu, ada engine, ini adalah engine LLM gitu ya. Maka output dari sini misalnya baru saya masukkan contoh nih ke atas, mungkin agak sedikit text time ya karena jalannya di internet nih. Jadi pertanyaannya istilahnya nggak langsung apa adanya, sudah diproses lebih lanjut pakai apa namanya LM model lain, kemudian saya run gitu ya. Jadi kita tunggu yang mungkin bisa cepat, bisa lama ya kan kita. Oke, ya benar dapat ya. Nah sekarang ini resultnya gitu. Nah jadi ini adalah teknik yang kita pakai supaya apa? Kita pakai supaya prompt kita menjadi optimum gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai, jadi kadang-kadang kita nanyakan mungkin nggak terlalu clear, nah kemudian dia jelaskan dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh ya yang mungkin bisa dilakukan di NIME gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman mungkin kepikiran gitu ya, misalnya ya, yang kepikiran itu most likely apa namanya bisa dibuat gitu ya. Paling dari koneksi-koneksinya aja nanti yang teman-teman apa namanya coba ini ya, coba apa namanya coba cari extension-extensionnya gitu ya.